Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Hamid, kelas 3E, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan poin-poin dari RPP Al-Quran dan Hadis dari materi Kusenarkan Aktivitasku Hanya Kepada Allah, materi pembelajaran kelas 7. Kita akan membahas tentang perangkat pembelajaran. Yang pertama, standar kompetensi kelulusan. Standar kompetensi kelulusan pada materi ini adalah menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari, yang mana diharapkan para peserta didik mampu untuk menerapkan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, peserta didik mampu membaca, menjelaskan, menerjemahkan, serta menghafal Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, serta mengidentifikasi ciri-ciri orang yang mengesahkan Allah dalam kehidupannya. Ruang lingkup pada materi kali ini adalah Al-Quran dan Hadis. Materi pokoknya pengertian hakikat tauhid atau pengertian dari makna tauhid, dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan Hadis tentang iman. Kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar pada materi kali ini yang pertama, mampu memahami dan meyakini isi kandungan hadis tentang iman dan hadis tentang ibadah yang diterima Allah adalah yang ikhlas atau dilakukan dengan keikhlasan. Yang kedua, terbiasa beribadah dan berdoa sebagai implementasi dari pemahaman tentang kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang tauhid dalam konsep Islam. Dan yang terakhir, menunjukkan contoh sikap orang yang memiliki tauhid sesuai isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selanjutnya, media dan alat bahan. Media pada materi kali ini adalah Al-Quran, buku paket, lembar kerja, dan lembar penilaian. Alat dan bahannya papan tulis, kertas, pulpen, dan spidol. Kegiatan inti pada materi kali ini yang pertama, mengamati atau literasi. Peserta didik mengamati, menyimak, serta membaca Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang kedua, mempertanyakan collaboration. Peserta didik berdiskusi dan tanya jawab tentang makna terjemah dan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian yang ketiga, mengeksplorasi atau critical thinking. Peserta didik mengidentifikasi terjemah, isi kandungan, dan keterkaitan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian mengasosiasikan creativity. Peserta didik menyimpulkan serta menulis keterkaitan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Dan terakhir, mengkomunikasikan, communication. Peserta didik menyebutkan dan menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Kemudian materi pembelajaran, yang pertama fakta mengenai isi kandungan dari Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Yang kedua, konsep tauhid yang ada pada Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang ketiga, prinsip isi kandungan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Dan terakhir, prosedur pada materi ini membaca, menerjemahkan, dan menghafal Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah. Model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran pada materi ini adalah saintifik, yang mana saintifik tersebut adalah suatu model pembelajaran yang dirancang untuk siswa agar dapat menerapkan langkah-langkah ilmiah dalam memecahkan sebuah masalah. Dan metode pembelajarannya dengan diskusi, tanya jawab, dan pemberian tugas. Kemudian terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Penilaian atau evaluasi yang pertama mengenai pengamatan sikap menggunakan lembar pengamatan. Yang kedua, kompetensi pengetahuan menggunakan soal tes tulis, pilihan ganda, dan esai. Dan yang terakhir, dari segi kompetensi keterampilan menggunakan format penilaian portofolio kelompok tentang keterkaitan Quran Surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas tentang keesaan Allah dalam kehidupan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.